Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Apa kabar Ananda? Sehat-sehat semuanya? Saya berharap Ananda dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap ceria, tetap kreatif, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang kritik tari. Silakan simak materi berikut ini. Kritik tari adalah kegiatan memberikan apresiasi terhadap karya tari dengan cara menuliskan kembali peristiwa pertunjukan seni tari yang sudah dilakukan atau memberikan komentar terhadap perkembangan peristiwa seni tari pada saat itu. Isi dalam kritik tari dapat berupa deskripsi kejadian pertunjukan, komentar, dan penilaian dari subjek yang melakukan kritik. Istilah subjek yang melakukan kritik tari adalah kritikus tari. Kegiatan kritik tari bukanlah suatu aktivitas yang hanya mencari kelemahan karya tari orang lain atau mengomentari kekurangan dan kelebihan karya tari orang lain. Kritik tari dilakukan untuk memberikan informasi pada masyarakat terhadap sebuah kejadian pertunjukan atau perkembangan tari sehingga masyarakat yang pada saat kejadian tidak menyaksikan akhirnya dapat mengetahuinya. Selain itu, kegiatan kritik tari dapat memberikan manfaat positif terhadap koreografer atau pelaku seni lainnya, sehingga materi kritik tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas karya yang dibuatnya. Proses timbal balik atau interaksi dalam karya seni dapat digambarkan seperti bagan tersebut. Karya seni itu dapat diibaratkan sebagai pesan moral, pesan etika, pesan sosial, pesan kehidupan, dan lain sejenisnya. Sementara di posisi awal, koreografer adalah si pembuat pesan tersebut. Adapun pesan yang dibuatnya karena terinspirasi oleh suatu keadaan emosional sebagai refleksi dari kemampuan sensibilitasnya terhadap menanggapi keadaan sekelilingnya. Di posisi lain terdapat penonton, penikmat seni, pemerhati seni, atau kritikus seni tari yang turut serta membaca, menyimak, merasakan, dan merenungkan nilai pesan yang disampaikan seniman melalui karyanya. Proses interaksi ini yang mampu memicu terjadinya sebuah kegiatan kritik tari. Secara rinci, kegiatan kritik tari memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Pertama, media informasi bagi publik. Kedua, media evaluasi diri bagi seniman dan penonton. Ketiga, media peningkatan kualitas produk karya tari. Keempat, media komunikasi antara seniman, kritikus, dan pembaca. Kritik tari memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. Pertama, memberikan laporan ulasan peristiwa pertunjukan. Kedua, memberikan penilaian dan tanggapan terhadap karya yang dipentaskan. Ketiga, memberikan bahan evaluasi dan masukan positif terhadap karya seniman tari. 4. Dasar evaluasi guna meningkatkan kualitas karyanya. Dan kelima, memberikan informasi tentang kelebihan dan kelemahan karya yang dibuat seniman. Menilai karya tari tidak akan terlepas dari pendekatan nilai estetika dalam tari. Secara konsepsi keilmuan, nilai estetika dalam seni adalah suatu ukuran subjektivitas yang hanya berkaitan dengan masalah keindahan dari karya seni tersebut. Hal ini seperti yang ditegaskan Hegel dalam Sutrisno Muji tahun 2005, menegaskan bahwa filsafat keindahan atau estetika hanya berkaitan dengan keindahan karya seni yang dihasilkan manusia. Seperti diketahui bersama, media utama dalam tari itu adalah gerak tubuh manusia.
Pada persoalan gerak saja, akan banyak hal yang akan dibahas pada saat melakukan kritik tari, seperti kualitas gerak yang ditampilkan penari, kekompakan gerak, keseragaman gerak, harmonisasi gerak, teknik gerak, makna dan simbolik gerak, dan banyak lagi fokus masalah lainnya. Nilai estetika pada gerak tari akan sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai kearifan lokal dari masing-masing daerah tempat tarian tersebut berkembang. Ukuran estetika penyajian tari dikenal dengan istilah aspek wiraga, wirama, dan wirasa. Aspek wiraga lebih difokuskan pada kualitas teknik gerak yang dilakukan. Aspek wirama lebih difokuskan pada ketepatan rasa musikalitas penari dalam melakukan teknik gerak sesuai dengan pola iringan yang dibawakan. Sementara aspek wirasa lebih difokuskan pada kemampuan penjiwaan penari dalam membawakan tarian sesuai dengan tema atau karakter tarian yang dibawakan. Pada kenyataannya, menilai karya tari atau melakukan kritik tari tidak akan hanya terfokus pada pembahasan masalah gerak saja. Akan tetapi, akan dibahas pula masalah lainnya yang menjadi bagian integral dari penyajian karya tari. Banyak hal yang akan dibahas, di antaranya masalah musik, tata busana, tata rias, tata pentas, tata lampu, artistik, penyelenggaraan pertunjukan, nilai dan pesan dalam materi pertunjukan tari, serta masalah lainnya yang selalu berkaitan erat dengan pertunjukan tari. Berikut disajikan bagan melakukan kritik tari. Aspek yang diamati, dinilai, dianalisis, dan dievaluasi serta diinterpretasi dibagi menjadi dua, yaitu aspek tekstual dan aspek kontekstual. Aspek tekstual yaitu aspek gerak, aspek musik, aspek busana, aspek rias, aspek artistik, tata pentas, dan tata lampu. Sedangkan aspek kontekstual adalah penyelenggaraan, tema atau judul, nilai estetis, etis, dan sosial, serta pesan dan kesan. Terdapat beberapa tahapan umum dalam menulis kritik tari sebagai berikut. 1. Tahapan pendeskripsian atau penguraian secara rinci tentang peristiwa pertunjukan secara menyeluruh berdasarkan aspek-aspek yang telah dijelaskan. 2. Tahapan analisis. Peristiwa pertunjukan karya tari yang sudah dideskripsikan. 3. Tahapan evaluasi tentang bagaimana sebaiknya kualitas karya tari yang dianggap ideal menurut kita kalau dalam tahapan analisis ditemukan kelemahan pertunjukan. 4. Tahapan interpretasi adalah tahapan mencoba memberikan makna dari simbol-simbol yang teramati dari peristiwa pertunjukan dari semua aspek pendukung pertunjukan. 5. Tahapan terakhir dapat ditambahkan tentang pernyataan sikap yang menyangkut kesan dan pesan dari penulis dari apa yang telah dilihat dan dideskripsikan ke dalam tulisan kritik tari. Dari beberapa tahapan penulisan kritik tari di atas, dapat kita kembangkan beberapa pertanyaan mendasar untuk memudahkan kita dalam menuangkannya ke dalam tulisan. 1. Tahapan pendeskripsian. Adapun pertanyaan tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Apa judul karyanya? B. Siapa koreografernya? C. Siapa panitia penyelenggaranya? D. Tempatnya di mana? E. Tanggal berapa pertunjukannya? F. Apa nama kegiatannya? G. Berapa penari yang terlibat? H. Apa nama atau jenis tarian yang dibawakan? I. Bagaimana gerak yang dilakukan? J. Dari daerah mana tarian tersebut? K. Bagaimana konsep musik yang ditampilkan? L. Bagaimana tata pentas yang ditampilkan? M. Bagaimana tata cahaya yang ditampilkan?
N. Bagaimana kostum yang dibawakan? O. Riasan apa yang digunakan? P. Bagaimana kualitas penari? Q. Bagaimana kekompakan penari? 2. Tahapan analisis. A. Bagaimana konsep gerak yang ditampilkan berdasarkan pendekatan nilai estetika gerak? B. Bagaimana konsep musik yang ditampilkan berdasarkan pendekatan nilai estetika musik? C. Apa kelemahan dan kelebihan dari karya tari yang disaksikan? 3. Tahapan evaluasi. A. Apa yang perlu diperhatikan dari bentuk dan struktur penyajian secara keseluruhan? B. Bagaimana sebaiknya untuk menutupi kelemahan bagian pertunjukan? 4. Tahapan interpretasi. A. Simbol apa saja yang terdapat dalam pertunjukan? B. Nilai apa saja yang ditemukan dalam pertunjukan? C. Pesan moral apa yang diperoleh dari penyajian? 5. Tahapan memberikan kesan atau pernyataan sikap. A. Bagaimana kesan yang diperoleh setelah pertunjukan tari diapresiasi? B. Kesan apa yang diperoleh dari karya tari yang diamati? Itulah materi kita pada hari ini tentang pengertian kritik tari, tujuan dari kritik tari, dan tahapan-tahapan cara menulis kritik pergelaran karya tari. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.